Halo kelas 12 IPA dan IPS. Kita kembali lagi di dalam mata pelajaran Matematika Wajib bersama saya Mion Herwin Sirait ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang ukuran pemusatan data ya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara penyajian data ya, bagaimana cara membuat data tersebut ke diagram lingkaran, kemudian diagram piktogram, kemudian data berkelompok, dan histogram ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Apa itu pemusatan data? Yaitu sekumpulan data biasanya digambarkan dengan suatu nilai pusat. Nilai tersebut disebut dengan ukuran pemusatan data. Maksudnya adalah data mentah ya, data hasil penelitian kita misalnya. Oke. Jadi di sini ukuran pemusatan data itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu adalah rata-rata. Ya. Rata-rata atau nanti dibuat bahasa Inggrisnya adalah mean ya. Yang kedua adalah median ya. Median itu artinya nilai tengah ya. Ini dia. Kemudian yang ketiga adalah modus ya. Modus itu frekuensi yang sering muncul ya, yang sering muncul. Jadi inilah 3 jenis ukuran pemusatan data ya. Jadi data itu terbagi 2 ya. Data terbagi 2. Yang pertama itu adalah data tunggal dan data berkelompok ya. Data berkelompok. Oke. Jadi yang pertama kita pelajari adalah tentang data tunggal ya. Data tunggal. Sekarang kita mencari atau menjelaskan apa itu rata-rata ya. Rata-rata. Rata-rata itu tadi adalah mean. Ini simbolnya adalah X ada di atas ya, ada ini. Ini dibaca X bar ya. X bar itu artinya rata-rata. Jadi rumusnya misalnya diberikan data ya, misalnya diberikan data X1, X2, X3 sampai Xn ya. Jadi jika ini datanya, maka rumus untuk mencari rata-ratanya X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn per dibagi keseluruhan data yaitu N ya. Kemudian ya, atau sering dibuat X bar ya. X bar sama dengan sigma XI. Maksudnya sigma ini adalah jumlah, X itu adalah rata apanya, jumlah datanya per N ya. Inilah untuk mencari nilai rata-rata ya. Yang kedua ya, mean ya. Median.
Apa itu median? Median itu adalah nilai tengah. Ya. Jadi, untuk menentukan median, data itu harus terlebih dahulu diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Misalnya ya, ini ada data diberikan data tunggal. X1, X2, X3, X4 sampai Xn ya. Untuk mencari median atau nilai tengah ya, yang pertama jika banyak data ganjil, rumusnya adalah median sama dengan data ke X ya, Xn ditambah 1/2 ya. Maksudnya apa? Banyaknya data itu ditambah 1 ya, baru dibagi 2. Maka data ke Xn itulah dibagi 2, itulah mediannya ketika data itu ganjil ya. Kedua, jika banyak data genap ya, ketika banyak data genap, maka untuk mencari median itu sama dengan data ke Xn per 2 ditambah ya, Xn per 2 ditambah 1/2 ya. Maksudnya adalah banyak data dibagi 2 ditambah banyak data dibagi 2 ditambah 1, baru setelah itu dijumlahkan baru dibagi 2 ya. Itulah rumusnya untuk jika banyak data genap. Yang ketiga tadi apa? Modus ya. Modus itu paling gampang, yaitu nilai atau frekuensi yang sering muncul ya. Frekuensi yang sering muncul. Oke ya. Sebagai contoh, diberikan data ya, diberikan data 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10 ya. Jadi ini adalah data yang diberikan misalnya ya. Untuk mencari rata-ratanya X bar sama dengan ya. Untuk mencari berarti ini harus kita jumlahkan semua ya. Berarti 4 tambah 4 tambah 4, berarti di sini 4 kali 3 12 tambah 1 2 3 4 5, berarti ini banyak data angka 5 adalah 5, berarti 5 kali 5 25 ditambah 1 2 3 4 5 6, angka 6 ada 6, berarti 6 kali 6 36 tambah 7 1 2 3 4 5 6 7, berarti 7 ada 7 buah, berarti 49 tambah 8 tambah 8 tambah 8, berarti ada 38 tambah 24 tambah
1, 2, 3, 4. 9-nya ada 4, berarti kali 4, 36. Tambah 1, 2, 20. 10-nya ada 2, berarti 20. Oke, baru kita hitung semua banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti semua datanya ada 30 ya. Baru kita jumlahkan ya. 2 di sini X bar sama dengan 2 tambah 5 7, 7 13 22 26 32. Berarti 2 3 di sini di puluhannya 4 6 9 13 15 18 20. Di 20 per 30 ya. Jadi di sini kita buat 202 dibagi 30, yang bisa adalah 6, kalau 7 lewat ya. Berarti ini 180 kurang 2, ini jadi 2. Berarti ini 7, 210. Berarti ini 10, berarti ini 3 ya. Berarti X barnya adalah 6,73 ya. Jadi itulah rata-ratanya ya. Berikutnya kita cari mediannya ya. Median ya, data itu harus disusun terlebih dahulu dari terkecil yang ke terbesar. Di sini datanya sudah tersusun ya, 4 dari terkecil ke yang terbesar. Maka sudah gampang ya. Ini kan datanya tadi ada 30 buah, berarti data itu genap. Maka mediannya adalah data ke X. Nah, N-nya banyaknya data adalah 30 per 2 ditambah 1 ditambah ya di atas ini ya. X 30 per 2 diikuti ya. Baru ini ditambah 1 baru dibagi 2. Berarti ini data ke X berapa ini? 30 bagi 2 15 ditambah 30 bagi 2 15 tambah 1 adalah 16. Berarti X 16 per 2. Jadi kita hitung data ke 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Berarti itu 7 ditambah data ke 16 ini tadi 15 ya. Tambah berarti 7 per 2. Berarti ini 14 per 2 sama dengan 7. Berarti mediannya adalah 7 ya. Karena ini datanya tadi genap. Kemudian berikutnya adalah modus ya. Modus itu adalah data yang sering muncul atau frekuensi yang paling banyak muncul. Tadi 4-nya 3, 5 kali 5-nya 5, angka 6-nya ada 6, angka 7-nya ada 7. Jadi yang paling banyak adalah 7. Jadi di sini rata-rata dengan median dengan modus hampir sama nilainya ya. Begitulah untuk mencari modus. Sekarang kalau muncul pertanyaan, bagaimana kalau data itu banyaknya ganjil? Bagaimana mencari mediannya? Misalnya begini ya. 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 9 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Data ini kan banyaknya berapa? 15. Berarti ganjil.
Untuk mencari mediannya, karena kebetulan soal ini banyak datanya sudah terurut ya, banyak datanya 15 dan sudah terurut. Kalau ditanya median dari sini, itu sama dengan ya. Bagaimana caranya tadi kalau ganjil? Data ke xn tambah 1 per 2. Berarti sama dengan data ke X. N-nya tadi kan berapa? Banyaknya 15 ya. 15 ditambah 1 per 2. Berarti data ke 15 tambah 1, 16 dibagi 2 adalah 8. Berarti X8. Jadi kita hitung X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Berarti inilah mediannya. Berarti data ke-8 adalah 7. Maka mediannya adalah 7 ya. Jadi begitu untuk mencari. Bagaimana kalau data itu ganjil untuk mencari mediannya? Ya, jika nanti muncul seperti ini data ya. Data ujian, data nilai ujian matematika kelas 12 adalah sebagai berikut. Oke, kita buat sini ya. Nilai ini frekuensi. Tanya nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nilai 5 itu kita misalkan 12 orang, nilai 6 itu 15, nilai 7 itu adalah 9, nilai 8 10, nilai 9 10, nilai 10 5 ya. Kalau muncul data seperti ini ya, langsung dibuat ke frekuensinya. Untuk mencari rata-ratanya itu sudah berbeda dengan yang pertama sekali ya. Caranya adalah sigma, maksudnya jumlah nilai frekuensi dikali xi rata-rata data masing-masing per sigma fi ya. Jadi karena di sini kita cari Fi kali Si, kita tambah di sini ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari bagaimana cara mengalikannya. Fi kali Xi kita kalikan. 5 kali 12 60, 6 kali 15 90, 7 kali 9 63, 8 kali 10 80, 9 kali 10 90, 10 kali 5 50. Jadi karena di rumusnya diminta sigma Fi kali Xi, berarti kita jumlahkanlah ini. Sigma Fi kali Xi sama dengan 0 ini 3. Kita jumlahkan ya. 15, 21, 29, 38, 43 ya. Jadi inilah jumlah untuk Fi kali Xi ya. 15, 21, 29, 38, 43. Kemudian sigma Fi berarti jumlah dari frekuensi 7, 16, 21, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 61 orang ya. Jadi X bar sama dengan
Sigma FI kali XI berarti 433 per sigma FI adalah 61. Kita bagi ya, 433 dibagi 61. Ini kita buat 7 ya. Berarti 427. Kurang ya, berarti ini 13, 6, 60. Berarti 0 ya. Ini 600, berarti ini 9 ya. Berarti 540. Berarti dia rata-ratanya kira-kira 7,09 atau dibulatkan 7,1. Itulah rata-ratanya ya. Sekarang bagaimana mencari median kalau seperti ini? Nah, jadi median itu kita jumlahkan dulu semua ya. Jadi datanya ini tadi kan 61, berarti ganjil. Berarti median adalah data ke XN tambah 1/2. Artinya data ke X. Berapa tadi datanya? 61 ditambah 1/2. Berarti ini data ke X 62/2. Berarti data ke X 62 bagi 2 kan 31. Berarti mediannya adalah data ke 31. Jadi kita perhatikan ke 31. Kita jumlahkan dulu. Ini adalah 27. Berarti 27 di sini sudah 36. Berarti 36 itu kan di bawah di bawahnya kan 31. Jadi ini kan 27, 28 di sini, 29 di sini, 30 di sini, 31 juga di sini. Berarti data ke 31 kan berada di data ke 7, ya kan? Berarti mediannya adalah 7 ya. Karena 31 itu masih berada di bawah oleh 36 ya. Begitulah untuk mencari median kalau kita mau menentukan dari data yang seperti ini yang sudah digabung ya, nilai-nilainya. Sekarang modus. Modus itu apa? Modus itu adalah tadi nilai atau frekuensi yang paling banyak muncul atau yang sering muncul. Di sini kan ada berapa? 5, 12 orang, sedangkan nilai 6, 15, nilai 7, 9, nilai 8, 10, nilai 9, 10 orang, nilai 10, 5 orang. Yang paling tinggi frekuensi adalah 15 ya. 15 berarti yang paling banyak muncul adalah nilai 6. Berarti modusnya adalah 6 ya. Jadi beginilah cara kalau kita mau menentukan ya ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data itu adalah ada 3 bagian: rata-rata, median, modus ya. Yang kita pelajari sekarang ukuran pemusatan data, di mana datanya adalah data tunggal ya. Jadi ini boleh nanti ditonton, dipelajari supaya lebih pintar ya. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap belajar. Terima kasih.